kebetulan waktu saya masih sekolah dasar, sekolah rakyat namanya, SR ya dulu ya. Oh, Itu SR. ya, saya dalam pengetahuan umum itu saya menemukan dalam itu ada namanya ASRI gitu ya. Oh, Ya, Akademi Seni Rupa Indonesia. Begitu saya melihat itu, seperti saya sudah punya ada cita-cita ingin jadi pelukis begitulah. Pada saat saya masih di sekolah rakyat itu, oh ini ada Akademi Seni Rupa Indonesia. Nanti saya harus masuk ke sini gitu. Tahun berapa, maaf? Tahun berapa saya masuk SR itu udah lama ya. Kemudian akhirnya saya tamat SMA tahun 64, langsung saya ke Jogja kan. Ah, Masuklah saya di ASRI, jurusan seni lukis. kan di sana ya. Ya, teman saya Pak Broto itu Oh, Pak masuk. Broto. Pak Broto, Oke. Pak Aming juga, Pak Eko Supriyadi ya. Iya, itu udah teman-teman saya di sana dulu. Ya. Jadi saya masuk tuh 64 itu. Iya. Ya dari dasar itulah saya terus berusaha untuk melukis begitu ya. Kita belajar melukis, kita ingin punya pengetahuan seni juga kan begitu, akhirnya ke Jogja gitu. Dulu yang jadi dosen pengampunya ini ya. Termasuk Pak Pajasidik, Pak Pajasidik, Pak Widayat. Oh, iya. Iya, Wah, itu Pak Widayat, Pak Pajasidik. Kalau Pak Widayat itu kita memang suka disuruh ke sanggar beliau di mana ya, di timur sana, di daerah Semaki, daerah apa ya sana. Semaki. Ada dulu namanya sanggar apa ya, PIM ya, Pelukis Indonesia Muda apa ya, Pak Widayat itu. Jadi beliau punya sanggar, punya galeri sanggar, tapi kelihatan karyanya dia aja di situ. Kita biasanya di situ, kita kadang-kadang diajar grafis ya, block print, model-model itu. Kemudian melukis ya. Dan Pak Widayat lah saya termasuk pelukis yang sangat bagus membimbing kita rasanya ya. Dia suka ngajak kita keluar gitu. Ya. Jadi dan saya suka juga dengan karya beliau ya. Itu selama berapa tahun di Jogja akhirnya, Pak? Saya 4 tahun ya, 4 tahun, tapi saya ke sana lagi. Tapi ya kalau dalam pendidikan saya 4 tahun lah ya, sampai sarjana muda aja. Ya, yang nguji saya termasuk Pak Abbas Alibasa, semua itu nguji kita. Pak ini juga, Pak siapa namanya? Pak si yang dulu Pak Pak Abbas, Pak Pajar, terus saya ketemu dengan yang kalau dilukis itu ya itu Pak Pajar dan Pak ini, kenapa sih saya lupa? Pak apa ya, dulu ngajar saya filsafat, sejarah, Pak aduh kok saya kok seperti orang pikun aja lupa ya. Nanti kalau ingat lagi. Iya. Dulu ngajar sejarah seni rupa juga beliau tuh, Pak apa ada SP-nya di belakang? Pak
bukan Pak, aduh, saya lupa ya. bukan Pak Darso, bukan ya? Oh ya Pak Darso, Darso SP ya. Iya. Darso padahal kita dekat. Pak Darso ya, Pak Darso SP, Iya. kemudian Pak Abbas Alibasa, waktu itu direkturnya Pak Abbas Alibasa. Iya. Kemudian juga Pak siapa namanya yang pelukis potret bagus, Pak sudah meninggal mungkin, Pak Yang di Wirabrajani itu, Pak Jawa. bukan di Wirabraya, dulu sana di, kalau enggak salah di Timur sana Pak, ya Pak lupa juga ya. Ya Pak aduh lupa saya, pokoknya itu dah yang ngajar saya juga untuk gambar potret gitu. Wah, 4 tahun ini cepet banget ya, dapat apa Pak ya? Apanya? 4 tahun itu. 4 tahun itu bagaimana ini, apa namanya, proses kelasnya atau apanya gitu? Ya sama seperti perguruan tinggi yang lain juga kan, sama aja. Kemudian maksudnya Tapi interaktifnya memang dosen itu memang kalau dosen itu pada masa-masa saya sangat akrab gitu loh, sangat akrab. partner kayaknya ya. Iya, jadi misalnya dia melihat karya kita bagus gitu, ikut kamu pameran Jakarta gitu misalnya, gitu dia. Jadi ada pameran Jakarta sekarang, kamu ikut gitu. Nggak Kalau ada sekat kadang ya. ya seperti tidak ada sekat gitu. Jadi kita itu akrab gitu. Bahkan dia kadang-kadang membanggakan mahasiswanya dengan karyanya gitu. Lihat nih hasil lirikanku gitu, misalnya Pak Hidayat gitu. Nanti sambut juga sama dosen-dosen yang lain juga. Ya artinya sehingga kita semangat gitu. Setelah itu gimana itu, setelah 4 tahun itu? Sudah itu kan saya kembali ke sini bekerja terus. Kebetulan kakak ipar saya bantu saya gitu. Ayo pulang bantu saya gitu. Oh, dulu kayaknya Di sini. megang ini juga. Enggak, beliau itu kerja di Kanwildikbud. Oh, Pendidikan kebudayaan lah ya, bidang kebudayaan. Jadi akhirnya saya diajak pulang ke sini, ya saya ke sini. Bahkan saya melamar pun dari Jogja, penduduk Jogja, ya. Sehingga saya kembali dikira saya orang Jogja betulan, padahal orang sini. oh ganti KTP. Begitu ya. Jadi itulah akhirnya saya pulang dan bekerja di sini bidang permusiuman sejarah dan keperbakalaan. Oh, Gitu. itu. Pada mulanya Wah, itu jauh Pak ya. apanya? Sangkut pautnya ini seni rupa murni banget. Iya. Terus akhirnya Iya. diambil Iya. masuk di Iya. yang mungkin Tapi lebih lebar ya. mempunyai manfaat yang luar biasa untuk saya. Hah. Jadi waktu itu saya bahkan sempat didengar kalau saya kok tidak di bidang kesenian saja saya kerjakan begitu. Agak fokus gitu ya. Iya, tapi ternyata di bidang permusiuman sejarah dan keperbakalaan gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata itu punya manfaat yang besar untuk saya. Karena di situ saya banyak menyelami tentang kebudayaan kita ya, kebudayaan Lombok, bahkan mungkin bicara tentang keris gitu ya. Jadi saya kok ini pekerjaan saya gitu kan, saya aneh waktu itu kan, kok saya membersihkan keris ya gitu. Tapi lama-lama hal seperti itu menarik untuk saya. Ternyata di keris itu luar biasa gitu. Setelah saya pelajari bagaimana saya harus bersihkan keris dan sebagainya, kemudian saya ketemu dengan pamornya. Itu kan seni rupa juga ya. Yep. Jadi menarik gitu.
kemudian di museum itu ada wayangnya, sehingga ternyata wayang itu punya manfaat juga untuk saya gitu, tentang filsafatnya. Ya, bisa menginspirir saya, dan kemudian saya itu belajar tentang filsafat-filsafat pewayangan pada para dalang, pada ya masyarakat kita yang mendalami tentang wayang gitu. Sehingga seni itu saya pikir, walaupun saya seni lukis gitu, ternyata itu dapat menginspirir kita untuk bekerja gitu. Tapi berkaryanya masih jalan terus? Apanya? Berkaryanya masih jalan selama apa namanya, jadi Pegawai. negeri. Ya, Masih jadi jalan. ya berkarya saya, cuma tidak Produktifnya mungkin ya setelah saya, bahkan pada waktu itu kegiatan saya lebih banyak kegiatan ngurus proyek. Ya, akhirnya saya jadi bendahara proyek, saya jadi pemimpin apa namanya, pimpro ya, pemimpin proyek. Tapi sudah tahun 90 kebetulan saya sudah mundur, tidak lagi jadi pimpro, tidak lagi ngurus proyek gitu. Ya, walaupun ngurus sedikit-sedikit, tapi sudah tidak seperti itu. Mulai saya berkarya. Makanya lebih banyak karya saya kan di atas tahun 90. oh, Ya, yang banyak itu di atas tahun 90. hitungannya berhenti lama ya. Tidak berhenti lama, nyatanya itu 88 saya masih berkarya. Oh ya. Saya sempat ikut pameran di Galeri Nasional, apa namanya dulu, bukan Galeri Nasional namanya. Wisma Seni. Bukan. Tapi di Garnas itu sekarang. Dulu namanya apa ya namanya? Saya sempat pameran dengan Pak Pengsong. Ya, kami berdua dari sini. Nah, Pak Pengsong itu awal-awal kami pameran. Gitu. Diundang gimana dulu waktu ya? Ya. Prosesnya diundang. Begini, dari sana itu kan mengirim surat ke bidang kesenian barangkali di sini, bahwa di sana diadakan pameran begitu. Jadi kita diminta, bahkan ada mungkin kalau saya cari mungkin masih ada, Mau lah. ada masih anunya apa nah, katalognya mungkin. Mau saya. Kalau ada, mau saya. Katalog Galeri Nasional itu, tapi coba nanti saya cari ya. Iya. Kalau enggak sekarang mungkin besok sudah bisa lah saya cari. Coba nanti saya cari ya. Jadi Agen gini untuk motra dan ngirim ke Jogja gitu. iya. Iya Pak ya? Jadi dan tahun berapa ya? Kami pameran bertiga. Iya, saya, Pak Pengsong, Pak Joko ya. Ya, Prayitno. Joko Prayitno. Kami pameran di itu di mana, di Jogja, di mana itu kita pameran di Taman Budaya Bentara. ya, Bentara Budaya ya, Bentara Budaya. Ya, Bentara Budaya. Waktu itu masih di jalan ini, bukan yang di sekarang mungkin ya. Ya, bukan yang di Bukan yang sekarang mungkin. aduh sih. Kok di jalan yang tembusannya Jalan Solo gitu dah. Apa itu? Di daerah mana ya? Tapi masih di situ Pak. Apa? Yang dekat mana? Bentara Budaya itu enggak tahu saya sekarang, katanya ada lain tempatnya, bukan Masih di situ. di dekat Kridosono. Kalau yang sekarang di Kridosono. Oh, enggak di Bukan situ. di situ ya? Bukan di situ. Jadi saya bertiga kan pameran di situ. Pameran. Kalau dicari-cari mungkin ada juga katalognya itu. Kalau dicari. Ya. Ya, bahkan ada di Bali juga pernah pameran ya pelukis-pelukis Indonesia, Trinal pertama ya. Saya juga ikut waktu itu di pameran. Tapi sebenarnya udah lama diamati juga ya Lombok ya.
seni rupanya mungkin. Ya, 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 Kayak gitu atau mereka memang melihat di sini ya waktu apa itu, gitu? ya Kondisinya sudah memang sudah ada seni rupa di sini. Jadi waktu saya pulang ke sini, ada beberapa pelukis kita yang lebih senior, itu namanya Pak Arke, ya. Kemudian juga Pak Kebon, ya. Pak Kebon. Ya, Husni Kebon, ayahnya Ling Sarte, ya. Itu dulu pernah di ASRI juga, tapi ASRI yang lebih lama, gaya lama lah gitu, ya. Dan sebelum itu pun ada dari Dompu, namanya Haji Abdurrahman Mansur, itu juga dari sana, gitu. Jadi sudah ada yang masuk di situ, yang masuk di ASRI dulu, ya. Ada namanya Patah Mansur juga, adiknya Haji Abdurrahman Mansur itu. Terus ada yang saya anggap bagus dari Sumbawa, Abdullah Siddiq namanya. Abdullah Siddiq namanya. Tapi udah meninggal beliau tuh. Ada koleksinya di Taman Budaya. Lukisannya bagus, ya. Namanya Kereta Mati. Udah meninggal juga beliau itu. Abdullah Siddiq. Itu juga di ASRI dulu. Kalau yang dari Lombok sini ya Pak Kebon itu pernah di ASRI. Hubungan interaksinya gimana waktu itu, Pak? Teman-teman seniman di sini, antara seniman atau kumpul gimana? Ya sewaktu-waktu kumpul. Waktu saya baru kembali dari Jogja, itu ya sewaktu-waktu kita bertemu gitu, seniman. Terus saya sendiri kan sempat jadi guru honor menggambar juga di SMA, pernah juga. Cuma itu sebentar, ya. Terus saya diangkat jadi pegawai negeri, ya saya tinggalkan kan gitu. Ya. Jadi kemudian juga memang karena kita mungkin sedikit, semangat kita juga memang ada gitu loh. Kita berapa Pak dulu? Apanya? Bisa ini apa? Ngitung nggak jumlah seniman yang aktif berkarya waktu itu di sini? Ya kalau kita cari bisa kita ingat-ingat gitu, ya. Jadi yang yang paling tua itu Haji Abdurrahman Mansur namanya itu, tapi beliau itu kaligrafi, tapi terakhir saya lihat lebih cenderung ke bentuk ya bukan lukis, tapi lebih cenderung ke kerajinan gitu, karena dia gunting-gunting gitu, terus disusun huruf-huruf bagus gitu, ya. Iya, kolase gitu, tapi dengan menggunakan sejenis kertas, tapi bukan kertas emasnya itu, tapi ya mengkilat-kilat seperti itu, tapi dia bentuk sedemikian rupa gitu, ya, huruf itu disusun gitu, sehingga kadang-kadang membentuk sebuah bangunan gitu. Itu Pak Haji Abdurrahman Mansur namanya. Tapi yang lukisannya yang catminya ada di museum, kayaknya ada satu lukisannya. Kemudian Pak Abdullah Siddiq itu catminya bagus, karya beliau itu kuat gitu lah, karyanya kuat. Abdullah Siddiq itu. Kalau yang karya itu sejak awal, yang wayang itu? Ya, itu tahun 88 tuh dua-duanya. Tahun 88. Yang era kapal Nuh. Oh, ada di atas itu. Oh, kalau itu kan tidak terlalu lama. Dari ini masih gelap-gelap gitu ya karyanya? Ya, waktu itu ya gelap gitu, ya. Gelap. Tapi mungkin karya saya juga masih tetap gelap gitu, ya. Sebab begini, ya,
bekerja itu kan ada sesuatu yang bagi saya, bagaimana saya mengangkat sebuah karya itu sehingga dia punya suatu kekuatan yang lebih kalau bisa dikatakan punya nilai-nilai magis atau apa gitu ya. Sehingga saya pernah ketemu dengan Pak Sudarmaji, tahu Pak Sudarmaji? Tapi pengamat seni. iya. Ya, beliau itu dulu kepala Museum Seni Rupa di Jakarta kalau tidak salah. Pak Sudarmaji namanya. Dulu dosen saya juga, dosen kritik. Beliau, saya pernah wawancara dengan wawancara dengan para pengamat seni atau mungkin mereka dari surat kabar apa gitu ya. Jadi mereka kumpul, ingat saya di tim itu di Taman Ismail Marzuki yang kebetulan waktu itu saya juga pameran tunggal di galeri di Gedung Kesenian Jakarta. Gedung Kesenian Jakarta bukan di tim saya, tapi di Gedung Kesenian. Ya. Di Gedung Kesenian itu sampingnya dipakai pameran, tengahnya untuk pertunjukan kan. Ya. Di situ saya pameran dulu. Pameran tunggal saya di sana. Ketemu saya dengan Pak Darmaji itu. Jadi mereka tanya gitu karena Pak Darmaji sempat datang gitu waktu kita wawancara gitu. Jadi menurut beliau saya ini dianggap sebagai ekspresif magis gitu. Ya, jadi dia bilang kalau Pak Tarpi ini saya menganggapnya sebagai ekspresif magis begitu. Karena mereka bertanya apa nama kalau melihat karyanya ini apa disebut dia sebagai apa gitu. Ya beliau jawab kalau menurut saya ini ekspresif magis begitu. Tapi kalau Bapak itu maksudnya dari tadi obrolan ada beberapa orang gitu. Tapi kalau feedbacknya seperti apa sih magisnya itu loh? Kalau dikembalikan gitu, berarti kan ya nyebut memang ada jadi mungkin karena pertama dia lihat mungkin dari sisi warna mungkin beliau lihat warna-warna berat, hitam, kadang-kadang merah gitu ya. Figurnya juga kadang-kadang walaupun itu figur biasa gitu, tapi mungkin melihat bentuknya ada sesuatu apa gitu loh. Jadi dirasakan mungkin yang seperti itu ya. Jadi begitu ya. Jadi saya seperti itu. Padahal sesungguhnya kalau memulainya juga memang memulai dari saya, katakanlah saya dari karya-karya pewayangan gitu. Yeah. Kalau dalam wayang itu ada dua tokoh kalau di Lombok ini, namanya Jayeng Rana dengan Muni Garim. Itu tokoh laki perempuan, artinya suami dan istri gitu. Ya, Muni Garim tetapi kalau di Jawa kan kalau pentas wayang itu gunungan dulu. Yep. Ya. Pembukanya gunungan dulu. Jadi karena sana fokusnya apa? Alam semesta. Tuhan, Allah itu menciptakan yang pertama adalah bumi, ya alam lah gitu ya. Kemudian baru manusia. Tapi kalau di sini dia fokus pada manusia. Jadi manusia diciptakan laki dan perempuan gitu. Adam dan Hawa kalau dalam filsafat Islamnya kan begitu. Kemudian Adam dan Hawa ini diciptakan dengan rezekinya di muka bumi sehingga baru ditancapkan tiga bentuk gunungan, wayang, laki perempuan. Ya, gitu. Itu berkembang. Nah, lukisan saya ini
akhirnya ke situ gitu loh. Jadi mulailah saya punya ide-ide seperti itu gitu. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa, laki perempuan begitu. Kemudian ada gunungan, gunungan itu pelambang kehidupan, ya. Ya kehidupan dan melahirkan manusia bayi-bayi. Ya begitulah anaknya ya. Nah begitulah saya berkarya gitu ya. Jadi berkarya itu atas dasar tidak hanya saya meniru saja gitu ya, tapi saya mencari bagaimana sesungguhnya kehidupan kita di muka bumi. Itu ya saya cari terus kan. Walaupun saya mengambil dari objek-objek objek-objek yang biasa terjadi atau pentas-pentas seperti saya mengambil di sini ada lukisan saya ada 3 topeng ini sungguhnya topeng cupak ya, topeng cupak gitu. Jadi ide topeng cupak itu muncul dalam melihat satu kehidupan yang terjadi kita di Indonesia juga gitu loh. Katakanlah cupak ini adalah pelambangan manusia rakus, sombong, angkuh gitu. Makanya akhirnya muncullah ide saya cupak gitu. Sebagai perlambang kerakusan manusia, banyak korupsi dan sebagainya, begitu. Ya, makanya saya ambil dari budaya sinilah begitu, tapi ada dasar-dasar filosofisnya seperti itu. Gitu. Tapi yang soal tadi masih magic itu prosesnya juga mengalami atau memang kan macam-macam ya orang karya itu. Jadi kalau dulu itu kalau dulu dianggapnya bertapa. Kalau sekarang tuh itu bagian riset tidak. Jadi saya kira tidak seperti itu, tapi artinya tidak kan kalau dulu mungkin ada orang dengan berpuasa dan sebagainya kan begitu. Dan sekarang masih sebenarnya ada beberapa. Iya, mungkin juga. Tapi bagi saya enggak, hanya perenungan aja. Saya pelajari tentang filosofisnya apa gitu. Saya renungkan aja, Jadi disitulah muncul ide-ide itu gitu. Lebih banyak saya berkarya itu sesungguhnya dari kehidupan sehari-hari aja yang terjadi gitu loh. Hanya dalam proses kita itu ya memang ada satu perenungan ya bahwa bukan hanya artinya dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bukan akal ya. Ada hal-hal yang bukan akal yang terjadi pada diri kita kan begitu. Karena adanya suatu kekuatan yang lebih, ya artinya kekuatan itu lebih dari, ada kekuatan yang lebih tinggi dari kita gitu. Gitu. Nah dalam proses kita membentuk pun mungkin ada hubungannya gitu. Iya, nanti kita membentuknya gimana, kadang-kadang mungkin dari segi warnanya pun. Emang situ spontan gitu. Bahkan mungkin dari segi penataan komposisinya dan sebagainya gitu. Ya akhirnya saya katakan bahwa sungguhnya saya ini sungguhnya kehidupan ini itulah yang saya gambarkan. Kehidupan baik sekarang atau masa lalu kan begitu. Ini nggak pernah membayangkan bahwa ya ini selain
membicarakan hal-hal apa namanya mungkin religi atau memang sosial, tapi memang kadang-kadang teman-teman juga pengen itu nyampe lah di orang yang melihat atau menginspirasi gitu. Tapi dari situ gitu sebenarnya ada feedback nggak dari mungkin setelah pameran atau apa gitu yang selama ini dilakukan, pernah nggak ada feedback langsung dengan karya-karya ini, entah itu dari situ ada obrolan lain lah tentang karya ini? Jadi ya pokoknya gini lah, saya kalau mereka menanggapi atau memberi apakah itu kritik dan sebagainya, itu saya biarkan aja, saya lepas aja. Saya enggak artinya terlalu, memang jarang saya menemukan mereka hanya sekedar bertanya saja gitu lah kalau kita berpameran ya gitu. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang mungkin melihat karya itu, karya ini kok punya ada, ya pokoknya dirasakan ada magisnya, hanya itu aja yang mereka rasakan lah. Ya mungkin cara pengungkapan kita kah atau warna kita kah yang membuat dia seperti itu kan, begitu. Ya memang ya selama ini ya kayaknya saya belum bisa berkarya yang, ya katakanlah, kan kalau teman-teman itu ada juga, tapi mungkin tidak semua ya. Ada yang melukis semata-mata karena dia mau laku kan gitu, sehingga ada coba ke di Senggigi si Bambang itu, Bambang itu kalau dia berkarya itu banyak sekali jenisnya. Oh. Iya, karena disesuaikan dengan permintaan gitu. Kalau saya yang seperti itu tidak bisa, lebih baik tidak laku daripada saya berbuat seperti itu. Juga. Ya, tidak tergoda. Saya pikir, saya masih tetap bisa makan gitu loh, pikir saya ya. Ya, jadi tidak saya terlalu tergoda dengan hal-hal seperti itu. Walaupun kita sesungguhnya kita suka kalau karya kita dihargai orang, ya. Tetapi saya tidak mau terpengaruh dengan kehendak pasar, katakanlah seperti itu. Pokoknya saya berkarya gitu aja. Memang akhir-akhir ini saya enggak pernah jual lukisan ya, di akhir-akhir ini. Kalau dulu-dulu ya banyak karya saya dibeli orang, tetapi itu pun saya tidak saya mengikuti kehendak pasar. Saya memang berkarya gitu. Tapi datang cuma orang asing aja yang biasa. Orang asing, kalau orang Indonesia enggak ditoleh gitu. Orang Indonesia di Jakarta, yang Bandung, yang Magelang. Iya, ada orang Jakarta juga beli gitu, tapi enggak begitulah anehnya ya. Apalagi pameran di Lombok ini, ya dilihat-lihat udah lewat aja gitu. Enggak ada. Kalau tapi soal tadi memang nggak dijual, terus apa? Memang kayaknya sih dekat ya dengan karya yang dibikin gitu. Ya. Enggak, ini juga ngelepasnya kan juga berat. capek. Oke, saya dengan ibu itu ya, ini kalau karyanya laku, dia bilang, dia sebut-sebut aja kalau dia laku, dia bilang disebut karena masih sayang gitu dengan karya kan gitu. Ya begitulah ya. Jadi saya pikir juga ya, tapi siapa kita tidak suka gitu ya kalau karya kita diapresiasi dan ya asal dia
dia tidak terlalu rendah jadi nilai kan gitu, jadi pikiran kan. Ya ada dari Jakarta sih juga ada yang ngambil gitu. Dulu pameran ya kadang-kadang kita pingin juga pameran keluar ya di Ubud pernah gitu ya. Ya di Jakarta juga ya. Saya dulu kalau di Jakarta itu dengan Pak Mustika atau Pak Mustika. Iya, almarhum. Iya, Pak Mustika. Sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah ya. Ya, beliau kan dulu di tim dia. Di seni rupanya ya, Mustika. Ya. Jadi ya ada juga di koleksi sama mungkin dari tim barangkali ya, dari Taman Ismail Marzuki juga yang ngambil itu, ada beberapa karya. Pak, ada ini nggak, apa namanya, perbagian nggak dalam selama ini berkarya? Ada ini fase-fase gitu nggak? Itu fase pertama yang ya, tapi saya masih dalam gaya yang masih sama kan, tidak terlalu jauh beda. Ya, katakanlah fase pertama gitu, tapi tetap saya agak sedikit ekspresif kan begitu, ya, gitu. Jadi ya ada sih fasenya dulu awal-awal saya di Jogja juga melukis seperti apa namanya, warna-warna ringan, terus kayak cat minyak tapi kayak cat air gitu. Tapi masih ada di beberapa juga, nggak lepas juga nih, masih. Ya, dulu awal-awal sebegitu, saya melukis keluar, saya masuk pasar melukis kayak sketsa aja tapi lukisan gitu. Artinya tidak melukis di studio kan gitu. Ya. Ya lama-lama juga akhirnya jadi pelukis studio juga gitu. Kalau dulu ya langsung karena mungkin medianya juga tidak sebanyak sekarang ya. Iya, sekarang jadi nonton handphone loh, pemandangannya. Perenungan dan memang tapi beda. Nggak ikutin masih berkarya kan sekarang ya? Masih ada karya. Kalau ngikutin teknologi itu nggak? Enggak, saya teknologinya apa enggak saya. Malah yang seperti itu kan saya buta gitu loh. Akhirnya masih manual aja semuanya kan gitu. Karena beberapa yang memanfaatkan itu sih. Iya. Tapi kalau anak saya baru, tapi dia fotografi aja gitu, dan gitar gitu. Fotografi gitu. Itu update aja. Iya. Harus kencang. Iya. Selain sense-nya. Iya. Nggak bisa. Iya. Anak saya juga dulu melukis. Awal-awal masih, kalau waktu SD dia kuat gitu anak itu. Sehingga dia dapat medali emas dari Korea, ada medali perak dari Jepang, dia dapat itu. Sudah senang Bapak ini penerus nih. Iya, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak ya. Dia lebih suka fotografi, ya sudah. Itu jalannya hidup ya, nggak masalah. Kalau masih ngikutin ya seni rupa Lombok itu. Melihat perkembangannya seperti apa? Teman-teman sini juga ya kayaknya bebas-bebas saja ya. Tidak, yang saya lihat juga teman-teman itu ya suka melukis ya kehidupan sekitarnya. Sebenarnya kan salah satu aspeknya memang ya jaringan lah gitu ya. Jaringannya memang harus pandai ya kalau untuk bisa mungkin keluar atau apa gitu. Bagaimana itu? Mungkin saya mau lihat secara pribadi gitu,
lihat teman-teman itu seperti apa, berkaitan sama institusi pemerintah. Karena kan ya saya mewakili Galnas juga nih. Mungkin dari situ ada harapan nggak buat Galnas itu, selain ya ini selain pemetaan terus datang rekam gitu kan. Iya. Ya bagian itulah. Kita Sebenarnya juga kalau dengan Garnas ada beberapa teman sering ikut juga pameran di Garnas tuh. Seperti Saukani pernah juga. Terus ada Pak Wito juga mungkin, Swito. Ya, dia pernah juga ikut barangkali di Garnas itu. Kan kalau tidak salah ada pemberitahuan barangkali dari Garnas kalau pameran itu. Jadi nanti bagi teman yang ikut, yang mau ngirim beberapa karya gitu. Ya. Kalau skate masih Pak? Dulunya skate Ya, skate sering itu, ya. Kalau dulu Tapi skate yang ini juga dari skate itu apa langsung? yang gini-gini langsung aja saya. Kalau Nggak yang ada skate? gini enggak. Tapi kalau skate saya khusus skate aja gitu. Gitu. Iya. Iya. Karena memang saya dulu waktu di Jogja itu ya banyak bantuan dari skate itu. Iya. Kirim ke surat kabar apa gitu, nanti dikirimkan kita uang gitu. Ada nggak Pak ini? Hah? Ininya apa? Uangnya? Hasilnya gitu. Hasilnya itu kalau dikirim surat kabar apa gitu? Kalau dulu ada, tapi sekarang tidak tahu. Kalau dulu kan ada Sinar Harapan, ada Angkatan Bersenjata, ada apa gitu loh surat kabar tuh. Dulu sudah saya nyeket, saya kirim ke surat kabar tuh, nanti dikirimi kita uang gitu loh. Nah, kalau udah di hasilnya enggak ya? Enggak di. Wah, kalau ada itu menarik ya Pak ya. Ya, sudah sket dikirim, terus kalau sudah dicantum masuk di surat kabar, ya sudah dicatat di surat kabar, dikirimi kita uang. Oh. Begitu caranya. Iya. Jadi saya rajin gitu loh, sket terus kirim begitu. Nyimpen nggak surat kabarnya Pak? Oh sudah hilang ini dah. Sudah masih kita. Oh dulu masih. Kalau dulu saya simpan tapi entah sudah kemana dia hilang itu. Pokoknya saya mengharapkan itu sebenarnya kayak gitu. Iya, seperti itu dulu kita lakukan ya, sehingga kadang-kadang datang ke rumah, Pipi ada uangmu di situ gitu. Di sini kelompok apa enggak sih? Ada enggak sih kelompok di sini seni rupa gitu yang Bapak ikut itu? Pernah sih saya enggak juga. Kan banyak teman-teman di sini, cuma kita tidak membentuk semacam komunitas gitu. Pernah sih kita coba komunitas seni rupa, komunitas 11 namanya. Iya, karena 11 orang. Tapi sudah habis. Artinya banyak kita keluar gitu ya. Satu keluar jadi kelompok 10. Iya. Komunitas 11 tapi tidak lukis saja. Campuran ada kriya juga ada. Kan penting tuh bikin kelompok. Karena kita ini bisa sharing langsung. Kita malah kelompok sebenarnya yang meramaikan produksi seni rupa. Kelompok ini punya perut sendiri tentang kesenian perlawanan atau apa gitu dan ya itu menarik sih sebenarnya. Iya. Jadi sekarang nggak Pak ya? Iya, saya aja dulu pernah, yang saya ingat kita punya komunitas 11 namanya. Tapi di situ tidak hanya lukisan, tetapi ada kriya juga. Kriya Pak Ebdalis itu kriya dari kerang mutiara. Bagus karyanya juga. Dia dulu di KJ. Oh, iya. Iya, ya.
banyak berkarya karya apa itu kerang mutiara itu bagus karyanya, menyenangkan juga, senang kita lihat. Tapi dia mahal, karyanya mahal itu. Bisa mahal gitu ya? Mahal itu karya. Pak, rate-nya? Ya enggak tahu sih, maksud saya mahal itu tidak seperti harga Fine art. ya fine art yang karya-karya biasa gitu, tapi agak tinggi. Dia suka pameran Jakarta. Maksudnya Dia desain, dia kerja, nanti istrinya yang berangkat ke pameran sampai ke luar negeri loh. Ke pameran ke, iya, ke Belanda kemana. Dia di situ di. yang akhir-akhir ini juga craft juga. Kok nggak sekedar benar-benar craft gitu. Teman-teman yang main di craft juga. Mereka sebenarnya secara personal juga udah diakui seni rupa kontemporer gitu. Iya. Nah, dia masuk di situ. Karena bagus-bagus. Dan memang kayak ada temen ini yang Pak Eko Prawoto dan yang arsitektur itu. Dia main di craft juga, dia seni rupa juga diakui. Bikin mebel cuma limited, mungkin cetak 5 aja gitu. Tapi memang ya itu masuknya dia ke industri juga, tapi industri yang dia memang fine artnya masih kuat gitu. Wah, sekarang banyak gitu teman-teman, menyenangkan juga. Seperti Husin itu, di Ampenan itu apakah itu masuk murni atau kerap, saya juga tidak terlalu tahu gitu ya. Sebab saya bilang dia murni, ya memang dia kelihatan bebas, tapi ditempel di situ ada permata, ada apa gitu. Iya. Kemarin ke sana ke Pak Husin. Oh ya. Kemarin juga dia. Iya, bagus ya. Oke, ini apa? Dia kan juga dari isi juga dia. Iya. Dulu dia malah grafis itu. Grafis. Iya, dia sebenarnya grafis dia. Pak siapa sih? Dia Pak Warno ya, apa biasanya ya? Pak siapa sih? Kemarin bilangnya. Pak Warno. Anu juga grafis dia si apa namanya, Eko Supriyadi itu kan dulu lukis dia, tapi saya dengar dia di itu juga sekarang di apa, grafis. Di luar ini nggak bikin lagi Pak, yang lain 2 dimensi apa 3 dimensi apa? Saya enggak ya, sudah gini ya. Kalau dulu saya masih aktif kerja, saya suka ke pengrajin di tanah liat itu. Kalau dulu suka saya. Mana masih ada karya saya itu kali ada ini. Iya gitu dulu pernah tapi masih kerja saya sambil saya bina pengrajin, sambil saya juga ikut kerja di situ gitu.